Halo teman-teman, selamat siang. Sekarang kita membuat tutorial membuat spool speaker secara manual. Bahan yang kita perlukan aluminium foil. Ini bisa dari bekas minuman ringan ya, banyak di toko-toko, di warung. Bekas aluminium foil aja pokoknya, bekas minuman ringan seperti Coca-Cola, kita amplas aja, amplas. Potong sesuai pola, amplas, sampai dia agak kasar. Lalu untuk media saya menggunakan ini bekas roll film, bisa juga dari pipa paralon, bisa yang ukuran sesuai spool speaker kita yang kita mau buat. Oke, terus kita menggunakan lem kuning sama lem Korea. Bahan-bahannya cukup mudah didapat lah. Oke, sekarang untuk kawat ML tembaganya kita bisa gunakan kawat tembaga yang bekas TV tuh, ada tuh bekas fallback TV. Pokoknya adalah di lapak-lapak rongsokan TV-TV yang enggak kepake, kita ambil aja ini kawatnya. Kalau menggunakan kawat kipas angin itu enggak akurat, soalnya dia ada yang terbuat dari aluminium, beda dengan kawat MLTP. Oke, lalu kita mulai ya. Pertama-tama kita pasang kokernya di media. Jangan lupa untuk diganjal agar mudah untuk membukanya, melepasnya. Nah, setelah kita ganjal Pak seperti ini, lalu kita tinggal lilit saja itu kawat ML nya. Kita lilit gini. Lilit. Sebelum kita lilit, kita kasih lem kuning dulu ya ininya, permukaannya. Setelah kita kasih lem di permukaannya, kasih lem kuning. Ini juga cukup lah untuk speaker 12 in, cukup kuat. Lem kuning saja cukup kuat. Setelah itu kita lilit ya, kita lilit sesuai kebutuhan. Ini saya menggunakan tingginya 1,5 cm karena kawatnya menggunakan 0,20. Kalau kita menggunakan 0,25 bisa kita tinggi 1 cm bisa. Ini saya menggunakan 0,20 jadi agak tinggi agar tidak merubah karakter suaranya. Oke, kita lilit-lilit terus kayak gini sampai selesai, sampai ujung sini. Sampai selesai kita naik dulu ya. Ya, kita lilit terus sampai mentok ke sini. Jangan sampai bertumpuk atau renggang ya teman-teman, karena dia kalau bertumpuk nanti akan mempengaruhi suara. Terus kalau dia renggang, dia akan mudah panas. Usahakan jangan sampai bertumpuk. Ini secara manual ya teman-teman ya, kita bikin secara manual dengan bahan apa adanya.
Saya rasa teman-teman juga bisa di rumah mengerti. Diusahakan sampai rapi ya teman-teman ya, jangan sampai ada yang renggang atau bertumpuk atau tumpang tindih. Saya kira sudah. Setelah itu kita bersihkan permukaannya untuk kita melakukan gulungan yang kedua. Kita bersihkan dari lem, sisa lem yang menggumpal agar tidak terlalu tinggi nanti. Oke ya teman-teman ya, rata ya. Sekarang kita kasih lem Korea. Barang-barang cukup mudah, cukup banyak di warung-warung sekitar ini jual. Kita gunakan lem Korea. Kita kasih lem Korea. Kenapa kita kasih lem Korea? Agar dia lebih kencang dan lebih tahan panas. Setelah itu, setelah lem Korea, kita biarkan sampai mengering dulu sebentar, paling 2-3 menit. Tunggu sebentar. Oke, setelah lem Korea mengering, lalu kita kasih lagi atasnya lem menggunakan lem kuning. Tipis-tipis saja ya teman-teman, yang penting merata. Tipis-tipis saja, yang terlalu tebal, yang penting merata seluruh permukaannya. Lalu kita gulung untuk yang kedua, kita gulung atasnya pelan-pelan, jangan sampai bertumpuk. Secara manual ini ya teman-teman ya, kita mengerjakan secara manual, dan barang-barangnya mudah didapat. Kita untuk kawat email saya di toko-toko lapak rongsokan juga banyak. Kelihatan nggak? Untuk gulungan yang kedua usahakan sama seperti gulungan pertama, sampai rapi dan tidak ada tumpang tindih ya. Sama. Kelihatan nggak sih? Agak ribet ini soalnya saya menggunakan HP sendiri, tidak ada yang videoin. Oke, kita next ya. Oke, sekarang karena gulungan kedua kita harus di tempat terang, jadi saya menggunakan lampu ini, lampu tembak, karena tidak terlihat cuaca. Kalau gelap dia tidak terlihat, jadi kita menggunakan lampu. Intinya jangan sampai renggang dan tumpang tindih teman-teman, jangan sampai menumpuk kawat tembaganya, dia tidak panas. Kalau renggang dia nanti cepat panas ya. Secara manual ya teman-teman ya, tuh lumayan lah. Setelah ini selesai sampai ujung sini, kita kasih lem lagi ya, lem Korea ya, agak jadi aku. Kita kasih lem Korea sekelilingnya ya teman-teman ya.
lem ini cukup tahan panas juga agar dia tidak rontok nantinya. Oh iya teman-teman, ini saya menggunakan kawat 025, jadi cuma nggak sampai 1,5, jadi cuma 1, sekian lah tinggi ininya ya. Oke, setelah kayak gini cukup, tinggal kita kasih ini kertas. Untuk kertas kita menggunakan kertas bekas emak, kertas coklat. Kenapa kita menggunakan kertas ini? Karena kertas ini tipis tapi cukup susah untuk robek susah, jadi cocok lah buat kita aplikasikan ke spool agar dia tidak merosot. Karena kalau kita nggak kasih kertas dia akan merosot. Nah ini ganjel kita udah lepas ya. Nah kalau kita pakai ganjel jadi dia mudah untuk melepas ya, dari melepas spool dari dari medianya. Setelah itu kita kasih lem kuning lagi. Nih yang saya lakukan dulu sebelum punya alat gulung, saya melakukannya seperti ini secara manual dengan media apa adanya dan alat bahan yang digunakan juga apa adanya. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa di rumah melakukan ini. Setelah seperti ini tinggal kita pasang ke media speaker. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya, pelajaran kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar juga, belum paham betul. Setidaknya kita tidak perlu ke bengkel. Nah untuk menentukan home agar sama dengan speaker orinya ya kita harus samain kawat tembaga kita dengan speaker kita yang kita bongkar tuh, pastikan sama tuh. Nah tinggi ini juga kita harus samain sama yang orinya, jadi ya paling selisih berapa 0, berapa, nggak jauh, nggak apa-apa, masih aman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Terima kasih yang udah menonton video. Semoga video ini channel saya berkembang, bantu ya teman-teman ya, biar saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya spool kita yang udah kita gulung hari ini. Oke.